Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas anugerahnya, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa insyaallah ada turunnya hujan, tiap tetes yang menjadi saksi kehadiran kita di majelis ini. Tiap tetes yang menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ditulis bagi kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah dan rahmatnya. Hadza rahmah, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu dibahasakan hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakannya apabila disebut datang rahmat, maknanya datang hujan. Turun rahmat, maknanya turun hujan. Masya Allah, alhamdulillah. Cuma nggak tahu aturan dari mana berubah. Subhanahu wa taala. Insya Allah tetap kita ngaji, ya, air nggak memutus kita, dan tidak menghambat kita di dalam hadir di tempat yang mulia ini, Majlis Nurul Iman yang dipimpin oleh akhina Al-Habib Fahmi bin Saleh As-Segaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiat, kesehatan, keberkahan. Dan di dalam majlis ini Allah Ta'ala letakkan keberkahan yang luas, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya bahwasanya alam semesta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, untuk patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya beriman kepada Rasulullah, kecuali maradatal jin wal ins, kecuali makhluk-makhluk yang membandel dari kaum jin ataupun dari kaum manusia, dari kaum jin, dari syayatin ataupun dari kaum manusia yang membandel. Mereka adalah yang mendustai Nabi Muhammad. Tetapi lain daripada itu, semua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hujan awan, begitu juga bulan, begitu juga matahari, begitu juga angin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis beliau. Kemudian juga beliau diperbantukan oleh Allah Ta'ala biru'ub was-saba', diperbantukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca, diperbantukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan, iqtarabatis sa'atu wa insyaqal qamar, diperintahkan bulan tersebut untuk terbelah sesuai dengan mukjizatnya Rasulullah. Terbelah bulan tersebut sebagai bentuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu kaum musyrikin berkata, ya, seandainya engkau belahkan ini bulan baru kita beriman. Maka dibelahkan bulan tersebut menjadi dua bagian. Satu bagian di atas gunung ini, satu bagian di sebelah sana, terbelah menjadi dua bagian dan disaksikan oleh seluruh penjuru desa-desa dari Jaziratul Arab, bukan cuma Makkah aja, dari luar kota pun juga menyaksikan kejadian tersebut. Adapun matahari, pernah dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu dia khidmat kepada Rasulullah, dan di antaranya Rasulullah sedang berbaring di pangkuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketiduran. Kemudian masuk waktu asar, ya, sampai Sayyidina Ali nggak berani bergerak. Artinya itu setelah asar Nabi Muhammad baring begitu, Sayyidina Ali nggak berani bergerak, karena di pangkuan beliau Nabi Muhammad lagi tertidur, ada kepalanya Rasulullah. Mendekati menjelang maghrib hingga akhirnya tenggelam matahari, dia masih belum sholat asar. Dan Rasulullah masih tertidur. Begitu gelap Rasulullah terbangun, ya Ali, apakah engkau sudah sholat asar? Dibilang belum ya Rasulullah, matahari itu udah mau tenggelam, udah mau gelap. Begitu, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma rud alaihi syams fa innahu fi khidmatillah wa rasulih. Ya Allah, mundurkan lagi nih matahari sampai Ali bin Abi Thalib selesai sholat asar, sebab dia dalam posisi khidmat kepada Allah dan khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang yang khidmah kepada Allah,
khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diaturkan, diperintahkan matahari pun tunduk, patuh, taat, bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang yang khidmat kepada Allah, khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu waktu pernah tatkala sedang melaksanakan khutbah Jumat, maka tiba-tiba datang satu orang Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Nabi lagi tengah khutbah Jumat, tolong bantu kami, sesungguhnya hewan ternak mati, kemudian juga tanaman kami mati kekeringan." Kenapa? Karena hujan gak turun, musim kemarau panjang. Maka Nabi Muhammad berdoa, "Allahumma asqina wa aghithna," ya Allah turunkan hujan. Saat itu kata sahabat tidak ada setitik awan pun di langit. Tapi begitu Rasulullah doa langsung terkumpul awan-awan semuanya. Alhasil turun hujan. Intinya kita nggak keluar dari Jumatan, melainkan jalanan Madinah tuh udah air mengalir di jalanan kota Madinah, saking derasnya hujan yang turun. Hujan yang bawa rahmat, hujan yang bawa berkah. Alhamdulillah. Ini kayak hujannya kita. Ini hujan ini cuma sekedar tanda doang dari Allah Ta'ala. Kita hadir, rahmat turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cuma sekedar tanda doang. Alhamdulillah. Insya Allah bukan hujan bala, bukan hujan musibah. Begitu ini hujan rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar pahalanya kita double, berlipat ganda. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ajruki bigadri nasabiki." Pahala yang kau dapat sesuai dengan kepenatan dan tantangan dan kesulitan yang kau hadapi. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insyaallah itu membasuh kita. Kita dibasuh dengan rahmat Allah, dibasuh dengan ampunannya Allah, dibasuh dengan anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Turun hujan, jalanan Madinah mengalir air dan hujan gak berhenti sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya ini hujan non-stop terus 1 minggu penuh. Jumat berikutnya Nabi lagi khutbah, datang lagi orang yang sama. "Ya Rasulullah," bilang, "kenapa lagi? Ternak kami mati, tanaman kami mati." Kenapa? Tenggelam oleh air. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, sekeliling kami hujannya, jangan di atas kami. Itu Nabi sambil menunjuk ke arah langit. Menunjuk ke arah langit, ke arah awan. Itu awan yang ditunjuk oleh Rasulullah itu mundur. Yang ada di depannya Nabi Muhammad didorong mundur. Sebelah kanannya sambil mengucap Allahumma hawalaina la alaina, mundur ke kanan. Yang kiri juga, yang belakang juga, hingga Madinah tuh kayak buletan. Matahari itu kalau ada di atas Madinah tuh itu seperti cincin. Seperti cincin cahayanya masuk ke tengah-tengah kota Madinah. Awan hujan di sekeliling kota Madinah berlanjut hingga 1 bulan penuh. Di Madinah udah 1 minggu itu aja. Masya Allah. Ada ketaatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan alam semesta untuk taat dan patuh kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung diperintahkan taat kepada Rasulullah. Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Sayyidina Uthman bin Affan naik ke Gunung Uhud, ke puncak Uhud. Ketika sampai di Gunung Uhud bergembira dengan dinaiki oleh Rasulullah, hingga namanya orang bergembira, ya. Ini gunung juga bergembira, dia goyang karena gembira. Goyang karena ya senang fly, ya, dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi dengan tongkatnya memukul ke gunung tersebut. "Ihda, diamlah wahai Uhud, ma alaika ilan nabi was-siddiq wa syahidan." Wahai Uhud, diamlah, ya, di atas kamu bukan siapa-siapa, hanya seorang nabi, ya, dan seorang siddiq, yakni Sayyidina Abu Bakar, dan syahidan, 2 orang calon mati syahid. Siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman bin Affan, kedua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha, dan setiap orang yang khidmat untuk Allah dan untuk Rasulnya bihukum tabaiyah, sebagai pengikutan kepada Nabi Muhammad SAW, diperintahkan nih makhluk-makhluk semuanya untuk taat kepada dia. Sampai dikatakan bahwasanya Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim
Itu dia nyebutkan di kitab apa namanya Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair. Ada satu orang bersama kawan-kawannya melakukan satu perjalanan, satu orang wali bersama kawan-kawannya melakukan perjalanan. Tahu-tahu di tengah perjalanan ya, mereka tersesat, dihadang oleh seekor singa yang besar yang kelaparan, siap mau menerkam mereka ini. Maka semua ketakutan. Maka wali tersebut menghampiri singa tersebut. Dia hampiri singa tersebut berkata, ya Abul Harith, oh, wahai singa, wahai bapak singa, ya, sambil dipegang telinganya, dijewer begitu. Dia kasih salam, kami ini tersesat, ya, tolong tunjukkan kami jalan di mana. Maka itu singa bagaikan kucing, dia patuh, dia tunjukkan jalan kepada para sahabat tersebut. Alhasil itu orang-orangnya, teman-temannya yang bersama wali itu heran, takjub, kok bisa singa takut kepada orang soleh ini. Maka dikatakan oleh beliau, antum aslahtumuz zahir fakhiftumul asad wa nahnu aslahnal batin fakhafanal asad. Kalian pikiran kalian, jerih payah kalian, otak kalian habis dicurahkan untuk memperbaiki zahir kalian, memperbaiki apa namanya lahiriah kalian. Dan hasilnya apa? Kalian takut kepada singa dan takut kepada macam-macam hal selain Allah Ta'ala. Namun kami memprioritaskan memperbaiki, memperbagus batin kami, batiniah kami. Dan hasilnya dibikin oleh Allah Ta'ala singa takut kepada kami. Ya, orang yang memperhatikan zahirnya, hanya lahiriahnya yang dia perhatikan, hasilnya dia takut kepada segala macam. Takut sama singa, takut sama nyamuk, takut sama virus, takut sama cuaca, takut sama air, takut sama gempa, takut sama gunung, takut sama laut, takut sama tsunami, takut sama macam-macam yang dia takutin. Beragam hal, nggak ada habisnya. Bahkan kalau dia harga barang di pasar naik, dia takut. Harga barang turun, dia takut. Dolar naik, dia takut. Segalanya dia takut. Segalanya dia takut. Begitu. Dan orang yang memakmurkan batin mereka, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia takut kepada Allah Ta'ala, luntur dari hatinya segala ketakutan kepada selain Allah. Luntur dari dalam hatinya ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama billah, para ulama yang ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjaan mereka tahu apa? Ngajak manusia untuk takut kepada Allah. Bukan ngajak manusia untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ngajak orang untuk takut kepada benda ini, kepada benda itu. Bahkan untuk takut kepada situasi gini, situasi gitu. Kondisi ini, kondisi itu daripada kondisi duniawi. Oh, takut kalau apa namanya dolar naik, takut kalau terjadi ini dan itu. Takut kepada kalau pemerintahan ini naik, kalau pemimpin ini naik, kalau pemimpin ini turun jatuh, takut ini takut itulah. Kita bukan ngajak orang untuk takut kepada begituan, tetapi kita hanya ngajak manusia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama begituan, jangan takut sama mereka, takut kepada aku. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian khawatir, takut kepada mereka, tapi khawatir dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyebutkan bahwasanya alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada manusia-manusia yang kerjaannya memprovokasi massa, nakut-nakutin massa. Nakut-nakutin, mending ngajak kita takut kepada Allah. Enggak, ngajak kita takut kepada selain Allah. Suruh takut kepada pejabat, takut kepada situasi, takut kepada paham ini, paham itu, kelompok ini, kelompok itu, organisasi ini, organisasi itu, takut kepada rezim ini, rezim itu. Ditakut-takutin dengan segala macam dah. Ditakut-takutin. Dan dikiranya kalau itu adalah bentuk pengabdian kepada agama, pembelaan kepada agama lah. Alladzina qala lahumun nas. Dan memang sifatnya manusia begitu. Demen ngumbar berita, sebarkan berita yang meresahkan di masyarakat, yang bikin takut di masyarakat, yang bikin gundah masyarakat, yang bikin masyarakat khawatir. Orang baik nyebarin kebaikan, nggak nyebarin berita-berita yang bikin orang khawatir, bikin gundah. Sebarin berita yang bikin orang takut kepada Allah, bukan bikin orang takut kepada makhluk. Kalau kita ngajak manusia kepada Allah, tapi kalau kita ngajak manusia kepada dunia, ya bikinlah begitu. Alladzina qala lahumun nas.
Tapi hamba-hamba Allah nggak mempan diprovokasi kayak begini. Abdinya Allah tahu mereka mengabdi kepada Allah. Mereka adalah para abdinya Allah. Mereka nggak takut kepada selain Allah. Walaupun manusia mayoritas arus masyarakat dunia, selisih dunia, qala lahum inna nas qad jama'u lakum. Manusia berkomplot ingin menghancurkan kalian wahai umat Islam. Dunia berkomplot ingin menghancurkan kalian. Fakhshawhum, takut kepada mereka. Tuh, lihat. Kebanyakan manusia demen enggak yang nakut-nakutin begini? Tapi kita mukmin, kita atba' Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, mempan ditakut-takutin kayak beginian? Lah, enggak mempan, digubris juga enggak, disebut juga enggak. Disebut juga enggak level kita nyebut begituan. Kita punya Allah, enggak level kita nyebut kutu, enggak level. Maaf. Fakhshawhum, takut, khawatir kepada mereka, waspada dari mereka. Tahu apa yang terjadi? Disautin juga enggak. Respon pertama, fazadahum imanan, tambah beriman, tambah yakin, tambah taqwa, tambah istiqamah. Bukan tambah takut, bukan tambah luntur tawakalnya, bukan tambah tamak dan rakusnya kepada tahta jabatan, bukan tambah merujuk ke bentengnya manusia. Mereka merujuknya ke bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Fazadahum imana. Mereka reaksi pertama batinnya nambah iman. Reaksi kedua yang keluar dari mulut mereka tahu apa? Galu. Tahu ucapan mereka? Manusia galalahumun nas, galan nas. Orang bilang. Tapi abdinya Allah, mereka bilang apa? Apa respon mereka? Apa jawaban mereka? Apa klarifikasi mereka? Jawaban mereka, galu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup buat kita Allah. Cukup buat kita Allah. Cukup Allah yang handle. Cukup Allah yang urus. Cukup Allah yang bantu. Cukup Allah yang ngeberesin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik yang kita pasrahkan perkara kita, problem kita untuk Allah settle, handle, ya Allah udah kelas. Atau ente punya sesuatu yang lain yang lebih baik dari Allah untuk menangkal itu semua? Orang yang udah punya Allah Ta'ala, alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah Ta'ala yang bakal mencukupi hambanya? Dia udah punya Allah maulana. Maka ya khalas, cukup hasbunallah ni'mal wakil. Sebaik-baik yang kita pasrahkan segala urusan. Kalau kita nggak punya Allah Ta'ala, ayo deh mau cari kemana? In tansurullah yansurkum. In tansurullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah membantu kalian, nggak ada yang bisa menghancurkan kita, membinasakan kita, meluluh lantakan kita selama Allah membantu kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ngebantu kita, terus siapa yang bisa ngebantu kita? Tapi yang dibantu oleh Allah Ta'ala, kita pantas gak dibantu sama Allah Ta'ala? Orang yang mulutnya kotor, mana pantas dibantu? Orang yang matanya kotor, mana pantas dibantu? Orang yang durhaka, mana pantas dibantu? Orang yang bermusuhan, mana pantas dibantu? Orang yang hatinya mendengki, mana pantas dibantu? Orang yang mutusin silaturahmi, mana pantas dibantu? Orang yang kayak gini gak pantas dibantu. Yang pantas dibantu, yang merujuk segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil. Tahu kontan balasannya dari Allah Ta'ala, fanggalabu bini'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Mereka pulang dari situasi tersebut. Di dunia ini bakal banyak situasi macam-macam yang memojokkan kita, yang bikin kita khawatir, bikin kita gundah, bikin kita sumpek, bikin kita nggak tahu mesti lari kemana. Tapi mukmin tahu merujuknya kemana, baliknya kemana, bereaksinya seperti apa, dia tahu. Dan ketika dia bereaksi sesuai yang diajarkan, diinstruksikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka pulang bawa nikmat dari Allah Ta'ala, bawa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ngikutin ridhonya Allah, nggak ngikutin ridhonya masa, nggak ngikutin ridhonya masyarakat, nggak ngikutin ridhonya kelompok, nggak ngikutin ridhonya organisasi, nggak ngikutin ridhonya pemimpin ini dan itu, nggak ngikutin ridhonya manusia,
Mereka ngikutin ridhonya Allah. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Terus siapa sih yang suka nakut-nakutin orang? Yang suka bikin kita gelisah, yang memprovokasi orang untuk khawatir, untuk gelisah, untuk ini dan itu. Tahu siapa yang mereka? Allah Ta'ala bilang, dalangnya siapa? Siapa aktor di belakangnya? Ada aktor. Enggak sendirian, ada aktor. Aktornya dari dulu sama. Aktornya dari dulu sama. Walaupun yang ketipu untuk jadi jubirnya beragam di zaman-zaman tersebut. Tapi aktor di belakang layar yang mewahyukan, yang membisikin sama. Siapa? Siapa dia? Allah yang ngasih tahu, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Tuh yang suka nakut-nakutin kita sama selain Allah, syaitan. Mereka menakut-nakuti para wali-walinya. Walinya siapa ya? Walinya syaitan yang kemakan. Fala takhafuhum, dan kalian yang membela Allah, yang ngikut kepada perintah Allah, jangan takut sama mereka. Khafuni, cukup takut kepada Allah Ta'ala. Yang takut kepada Allah, segala kekhawatiran dari selain Allah dicukupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Sampai dulu tuh ya dibilang bahwasanya terjadi gempa atau terjadi kebakaran di Madinah, api muncul mendekat ke Madinah. Ketika mendekat ke Madinah, itu Sayyidina Umar perintahkan satu sahabat, pokoknya nggak mau tahu, ini bawa tongkat saya, usir tuh api. Disamperin tuh api dengan tongkatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu api ngelihat tongkatnya Sayyidina Umar, mundur ke goa sampai padam sendiri. Masya Allah, api takut. Terjadi gempa di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Baru goyang dikit, Sayyidina Umar langsung ketok tuh bumi, digebrak itu bumi dengan tongkatnya. Sayyidina Umar dibilang, ihdai alam adil, diem, jangan bergerak. Memang saya nggak pernah adil di sini, memang saya nggak bikin keadilan. Begitu langsung diem, bumi tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Sampai terjadi dulu tuh dalam sebuah jihad, dalam sebuah peperangan, itu pasukan musuh itu lari kabur naik kapal laut nyebrang ke sisi sana, ke sisi belakang sungai yang lebar tersebut, sehingga sahabat tidak bisa melakukan pengejaran kepada mereka, dan mereka masih tetap dikhawatirkan akan menyerang lagi. Akhirnya diputuskan apa yang harus kita lakukan? Rapat para jenderal, rapat para pejabat. Tahu apa pendapat mereka, apa solusi mereka untuk negeri tersebut? Bilang gampang, udah gini aja, kita sholat 2 rakaat, kita doa kepada Allah Ta'ala, kita jalan, kita terobos. Jalan kemana? Kita terobos itu sungai yang lebar dengan kuda kita jalan ke ujung. Kita minta sama Allah agar kita bisa jalan di atas air. Masya Allah. Mereka sholat, doa, diaminkan. Ayo pasukan udah siap, ayo jalan. Jalan di atas air sampai ke seberang. Musuh ngelihat begitu gimana nggak ketakutan? Pertanyaannya, lihat. Ini jenderal-jenderal, pemimpin-pemimpin, panglima-panglima, tentara, pasukan, akal mereka sudah dibekali untuk mencari solusi. Ya solusinya sholat, minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Itu hal yang biasa di antara mereka. Kalau sekarang dikasih tahu solusi begitu, oh lu gila apa? Jalan di atas air, itu solusinya pemikiran orang gila. Apa nggak ada hal yang lain? Yang kayak begini pertolongan gak datang dari mereka, tapi pertolongan yang datang dari orang yang hatinya terkait, kecantol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, majelis kayak begini nih, Nurul Iman, ya untuk nguatin iman kita, menambah nur di dalam hati kita, untuk membuat kita selalu terkoneksi dengan Allah, terhubung, terkoneksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa apa faedahnya majelis kalau bukan kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang mulia, dengan manusia yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala kuatkan hubungan kita. Allah Taala berikan keberkahan di majelis ini. Akhina Al Habib Fahmi diberikan keberkahan. Wa para habaib yang hadir tengah-tengah kita di sini adalah Habib Ali Al Idrus, wal Habib Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim, wal Habib Hamid, wal Habib Ahmad bin Alawi, para guru-guru, para asatidzah, para kiai, para ulama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur, afiah, keberkahan, dan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengannya. Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan berkat bulan Rajab.
bulan ampunan, bulan anugerah, bulan untuk memperbaharui dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan berkat syahrullah bulan Rajab ini, Allah Ta'ala anugerahkan taubatnya dan ampunannya kepada kita sekalian. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, balighna Ramadan, a'inna ala siyam wal qiyam, ihfadhna min al-atham birahmatik ya karim ya mannan ya dzat taul wal in'am ya dzal jalal wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.